Ya, Mas Sugianto SGY, bagaimana nih terkait 100 hari Pramono Rano nih dan juga pergantian pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta? Terima kasih Bang Moko. Udah lama nih nggak pernah ketemu Bang Moko, wartawan senior. Jadi begini Bang Moko, kait 100 hari program Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur, itu sudah ada instruksi Gubernur ya nomor 001 tahun 2025 tentang pelaksanaan program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Ada targetnya itu memang tuntas di 1 Juni kemarin ya. Jadi rujukannya itu ke sana ya, kalau 100 hari. Memang banyak program-program yang sudah ditunaikan ya atau diselesaikan ya dari instruksi itu ya. Antaranya Kampung Bayem ya, kemudian peresmian Pam Jaya di Buaran 3 dan lain-lainnya ya. Nah, secara khusus memang ini menjadi apresiasi tersendiri terhadap gubernur ya, yang telah menuntaskan beberapa program-program yang dia canangkan. Tentunya kepada dinas-dinas terkait atau BUMD terkait ya, itu juga perlu mendapatkan apresiasi ya, karena telah menjalankan mendukung program gubernur menuntaskan dalam 100 hari. Misalnya kepada Pamjaya dan lain-lainnya ya, termasuk juga Jakpro yang telah menyelesaikan Kampung Bayem gitu ya. Nah, ada beberapa dinas yang memang tidak tuntas ya, tidak melaksanakan yang dicanangkan dalam 100 hari. Misalkan saja RDF ya, itu kalau nggak salah Dinas Lingkungan Hidup ya, itu kan masuk target dari 100 hari yang diinginkan oleh Pramono Anung ya, bahwa harus ada peresmian di sana gitu. Tapi faktanya malah menimbulkan masalah, bau dan sebagainya ya, kemudian itu tertunda ya, melewati 100 hari itu tidak diresmikan oleh Pramono gitu ya. Nah, ini menjadi catatan ya buat dinas terkait tersebut. Ya, kalau saya sih boleh usulkan ini suatu kegagalan total ya. Saya sih menginginkan agar dinas tersebut diganti oleh Gubernur Pramono gitu. Karena ya tadi tidak mampu melaksanakan 100 hari yang sudah diinginkan oleh Gubernur Pramono. Dalam 100 hari ada peresmian RDF gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan program-program gitu ya? Dan program-program itu kita tidak bisa mengukur ya dalam 100 hari ini secara keseluruhan kinerja dari Gubernur Pramono ya. Tapi nanti kita bisa melihat dari program-program pada RPJMD ya, yang nanti akan dilaksanakan dieksekusi pada setiap tahun nanti RKPD-nya. Jadi 100 hari ini hanya menjadi dasar ya, menjadi ukuran penilaian bahwa Gubernur Pramono telah bekerja on the track sesuai dengan target-targetnya ya. Kemudian secara lebih besarnya, lebih keseluruhannya kita akan melihat dari program RPJMD yang nanti sedang dibahas oleh tim ya, apakah 2025, 2029 atau 2030 kita lihat bersama. Nah, itu nanti kita bisa mengikuti secara tuntas ya, termasuk penyusunan APBD setiap tahunnya. Itu dari program-programnya. Mungkin bagaimana dengan pergantian pejabat gitu ya. Pergantian pejabat ini sudah dilakukan beberapa minggu lalu ya. Yang membirakan adalah banyak pejabat yang sudah lama terisi kosong, PLT kemudian dieksekusi oleh Gubernur Pramono ya. Ini menandakan hubungan yang langkah yang tepat ya, dan termasuk dia hubungan dengan Mendagri, karena Gubernur Pramono ini kan belum genap 6 bulan ya sejak dilantik, jadi sehingga tidak bisa melakukan perubahan atau pergantian pejabat ya, kecuali izin Mendagri. Tapi faktanya beberapa jabatan strategis yang setelah terkosong selama 2 tahun ya, ada beberapa yang selama 2 tahun itu sudah dieksekusi. Misalnya Kominfo ya, itu zaman Pak Anies itu buat Ika dulu menjabat, digeser menjadi Bapeda, kemudian kosong terus sampai 2 tahun. Ini suatu hal yang sangat buruk sekali ya. Ada beberapa lagi yang banyak kosong ya, kemudian dieksekusi oleh Pramono. Ini menandakan keseriusan Pak Pramono ya, Pramono dalam
menata birokrasi. Itu harus kita apresiasi sedikitnya. Ya. Sekarang bagaimana dengan jabatan yang sudah diganti itu? Ya begini ya. Saya menyoroti jabatan-jabatan penting ya. Ya. Itu kan ada gubernur ini kan di Jakarta ini tidak ada pemilihan wali kota ya. Sehingga wali kota itu dipilih oleh gubernur gitu. Nah, pada kemarin perubahan itu ada 3 wali kota dan 1 bupati yang sudah diganti oleh atau dipilih atau ditunjuk oleh Gubernur Pramono ya. Di antaranya Jakarta Utara, Pak Hendra ke sana, kemudian Jakarta Timur, Pak Munjirin dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur ya. Kemudian Jakarta Selatan Pak siapa itu ya? Jakarta Selatan. Masuk ke Jakarta Selatan, Pak Anwar ya. Anwar ya. Kemudian Pulau Seribu yang kosong ya, PLT diisi oleh PLT-nya ya Pak siapa itu ya? Pak Pajar ya. Nah, jadi praktis sudah 4 ya, 3 wali kota dan 1 bupati. Nah, kemudian bagaimana dengan wali kota Jakarta Pusat, wali kota Jakarta Barat, gitu ya? Kalau saya sih sarankan itu harus diganti, harus ditunjuk, harus dipilih oleh gubernur gitu. Kenapa harus gubernur? Ya memang undang-undangnya begitu bahwa wali kota dipilih oleh gubernur ya. Ya, atas pertimbangan DPRD gitu. Jadi konsekuensinya Pak Rono menjadi gubernur, ya konsekuensinya harus memilih wali kota gitu. Ini bagaimana kalau misalnya Pak Arifin, kemudian Pak Uus Jakarta Pusat, Pak Arifin ya, Pak Uus Jakarta Barat itu belum 2 tahun gitu. Ya Pak Arifin, Pak Uus itu kan dipilih oleh gubernur sebelumnya atau PJ gubernur sebelumnya gitu. Bukan oleh Gubernur Pramono, sehingga menjadi penting buat Gubernur Pramono memilih ulang. Untuk Jakarta Pusat, Pak Arifin harus dikocok ulang. Untuk Jakarta Barat, Pak Us harus dipilih ulang. Siapa yang memilih? Ya Gubernur Pramono. Itu konsekuensinya dia menjadi gubernur. Ya kalau Pak Gubernur Pramono nggak milih ulang di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, ya kurang maksimal, kurang sempurna gitu. Ya fungsinya gubernur dipilih oleh rakyat yang memilih wali kota gitu. Adapun nanti Pak Pramono kemudian memilih kembali, menunjuk kembali Pak Arifin ya sebagai wali kota Jakarta Pusat, yang nggak ada masalah. Artinya itu adalah wali kota yang ditunjuk oleh gubernur terpilih baru gitu. Begitu pula Jakarta Barat. Adapun nanti Pramono memilih kembali sebagai wali kota Jakarta Barat, ya juga tidak problem. Tapi yang pasti wali kota itu semua dipilih oleh atau dipilih oleh gubernur terpilih atau gubernur Pramono gitu. Bukan oleh PJ gubernur yang sebelumnya gitu. Ini kerangka berpikirnya seperti itu ya. Jadi kenapa? Jadi bagaimana? Ya harus dikocok ulang pejabat-pejabat itu. Ya. Nanti apakah nanti gubernur Pramono memilih mereka kembali? Monggo, nggak apa-apa. Tapi harus gubernur Pramono. Jadi begitu. Kenapa? Karena ya simbol dari gubernur baru itu adalah wali kota. Kalau ada wali kotanya gubernur yang lain, nanti dipertanyakan. Ini dia mengikuti visi misi gubernur atau PJ gubernur yang mana nih? Yang lama atau yang baru? Dia harus dan dia harus dipilih oleh gubernur baru, sehingga menjadi satu konsep, menjadi satu pandangan. Wali kota itu adalah dipilih oleh gubernur, sehingga dia menjadi satu rangkaian menjalankan program dan visi misi gubernur. Itu hal yang penting ya menurut saya. Kemudian nanti setelah 6 bulan berjalan ya, atau boleh juga sebelum 6 bulan tapi harus izin lagi. Tapi yang pasti setelah 6 bulan ya, gitu, gubernur harus mengganti semua pejabat-pejabat yang lama. Kenapa? Ini harus memastikan bahwa pejabat-pejabat itu adalah dipilih oleh gubernur. Persoalan nanti ditempatkan lagi orang yang baru, orang tersebut pada posisi yang lama, nggak ada masalah. Tapi seharusnya ada orang baru gitu ya. Kemudian pejabat-pejabat yang sudah lama gitu, misalnya dinas perhubungan itu kalau nggak salah Pak Sarpin itu dari 2019 itu ya, 2019, 2020, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2019, 2020, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ya, kalau nggak salah itu udah mau hampir 6 tahun ya, 5 atau 6 tahun itu
itu harus diganti, gitu ya. Kalau sudah lebih dari 5 tahun ganti dengan yang baru. Karena biar ada penyegaran dan pejabat yang bersangkutan juga biar ada pengalaman di birokrasi gitu. Jadi, kemudian pejabat-pejabat yang lama ya, yang lainnya ya, misalkan di Badan Pendapatan Daerah ya, itu juga harus diganti dengan yang baru gitu. Supaya ada penyegaran, target-target pajak harus dicapai setinggi-tingginya, diikuti sedikit-sedikitnya. Jangan ada kebocoran, misalkan di dinas pariwisata ya itu ada jam-jamnya, kalau jam sekian dia harus tutup, nggak boleh tutup gitu ya, buka dan sebagainya. Nah itu juga Satpol PP, dan itu juga harus dikontrol semuanya, pendapatan menurun gitu ya. Harus ada perubahan. Nah, begitu pula dengan BUMD yang kinerja buruk ya, yang kinerja buruk dan sebagainya, ganti semua oleh siapa? Oleh gubernur gitu loh. Nah, lebih bagus Gubernur Pramono mengikuti cara-cara Ahok ya. Cuma ini kan Gubernur Pramono kan orangnya halus ya, orangnya lembut ya. Kalau Pak Ahok itu semua diganti semua, yang nggak nurut diganti semua, yang nggak tertib mengikuti visi dan misi diganti semua. Ya Gubernur Pramono sesekali juga harus bisa mengikuti ini, mencontoh ini. Itu ada baiknya agar mereka satu pandangan, satu program gitu. Karena terkadang kalau pejabat itu bukan ditunjuk atau diangkat oleh gubernur yang bersangkutan, bahkan diangkat oleh gubernur yang sebelumnya atau PJ gubernur, ada dugaan kuat mereka patuhnya kepada gubernur-gubernur yang mengangkatnya atau PJ gubernur yang mengangkatnya ketimbang kepada gubernur yang existing gitu. Oleh karenanya mesti ada stop terapi, ganti semua gitu. Masuk BUMD yang kinerjanya buruk, ya, kinerjanya buruk ya, gitu. Tuh diganti semua. Direktur-direkturnya, komisarisnya ganti total. Nah, buat satu program pandangan untuk menyukseskan program Jakarta menjadi kota global. Nah, terkait Jakarta kota global ya, ini kan ada di undang-undang ya, undang-undang nomor 2 ya tentang Jakarta ya. Ini nggak punya pilihan. Kalau Gubernur Pramono lebih lunak, lebih rasional ya, dia menargetkan Jakarta menjadi 50 ya di kota global di dunia ya. Itu saya pikir itu target yang sangat ini ya, sangat rasional ya. Nah tapi di sisi lain Bapeda itu juga harus punya target yang lebih progresif daripada gubernur gitu loh. Kalau gubernur punya target 50 menjadi 50 kota global ya di dunia gitu. Nah, Bapeda harus bisa merumuskan bahwa Jakarta punya target lebih progresif, misalkan menjadi nomor ke-40 di dunia gitu atau ke-45 di dunia. Nah, ini harus disampaikan ke publik gitu loh. Harus meyakinkan gubernur bahwa Jakarta bisa nomor 40 gitu. Nah, itulah Bapeda yang sesungguhnya gitu loh. Karena kalau seandainya Bapeda tidak punya target program yang lebih progresif, ya hanya mengikuti program gubernur, jadi saya pikir Bapedanya kurang maju ya, kurang maju. Kalau gubernur sudah punya target 50, nggak apa-apa, ya itu target paling minim. Tapi Bapedanya sendiri itu harus lebih punya progresif. Saya sudah sampaikan, minta kepada Bu Atika ya, apa kiat-kiat kalau seandainya program ini Jakarta ini targetnya bisa di bawah 50 gitu ya. Tapi saya belum dapat informasi selanjutnya ya. Dan ini harus dilaksanakan, harus terukur. Setiap tahun harus dinilai, dievaluasi. Kalau Bapeda kemudian tidak bisa mempunyai target yang progresif ya, bahkan tidak bisa mencapai target yang dia inginkan, misalnya di bawah 50, dari evaluasi tahunan ya, kalau arahnya kelihatannya seperti itu, tidak memenuhi target dan harapan menjadi kota besar di bawah 50, ya saya sarankan Bapedanya mundur aja, atau Gubernur Pramono mengganti dengan Bapeda yang lebih progresif gitu. Saya pikir itu. Kemudian hal yang terpenting lainnya adalah Gubernur perlu melihat bahwa di DKI ini banyak friksi ya, banyak
persaingan-persaingan yang tidak sehat, bahkan cenderung ke persaingan yang tidak sehat gitu ya. Model Ahok itu penting ya, model Gubernur Ahok itu dia buat shock terapi sehingga semuanya itu tertib kepada ketentuan peraturan yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Ya saya pikir Gubernur Pramono ini kan politikus senior ya, dia punya kiat-kiat dan cara-cara tersendiri yang juga mungkin bisa lebih mumpuni ya. Kemudian hal yang kedua adalah persoalan APBD. APBD itu kan terbagi dengan program-program yang wajib, program-program yang memang harus gitu ya. Jadi kalau anggaran APBD 90 triliun itu tidak semuanya itu kemudian bisa ada duitnya gitu. Kadang-kadang duitnya itu belum tentu mencetak karena harus didukung oleh pendapatan daerah gitu. Kemudian ini harus dirasionalisasi program-program ini. Nah, pencegahan kebocoran anggaran daerah ini menjadi penting gitu. Korupsi ya, misalnya di pengadaan aset dan sebagainya, pembelian tanah dan sebagainya, program-program proyek dan sebagainya gitu. Itu kan cenderung atau diduga kuat terjadi korupsi nepotisme ya. Itu harus diberantas tuntas gitu loh. Jadi para pemain-pemainnya itu sebenarnya ya kalau saya ditugasi ya untuk menyoroti siapa nih yang pemain-pemainnya itu bisa dibongkar semua itu gitu. Cuman kita mesti masuk ke dalam lingkaran itu. Kalau nggak masuk ke itu nggak akan bisa ketemu ini siapa yang pemain-pemainnya, apakah di SKPD, apakah di oknum-oknum DPRD, nggak akan bisa ketemu kecuali kita masuk di dalam sistem itu. Kita bisa tahu rupanya ini titipan, proyek titipan dan sebagainya. Ini harus diberantas semua, harus dituntaskan semua, gitu kan. Nah, saya pikir itu ya yang menjadi penting ya untuk Gubernur Pramono terkait dengan program 100 hari, program kerja, dan kemudian dengan penataan birokrasi, ya, juga dikaitkan dengan Jakarta Kota Global yang sesuai diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jakarta ya. Demikian barangkali Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.